Oke, kita tunggu ini ya, teman-teman yang lain. Mas Andi habis acara apa, Mas? Kok Kok pasang pasang profile picture? Habis kunjungan tadi Pak di Kejaksaan Pak. Oh, oke. Oke. Apa tadi Mas Ridwan, Mas Ridwan lagi Mas Alfian pas apa Kultum bicarain Pak Prabowo katanya sering nyawit katanya Pak. Jadi Oh, oke. ikutin aja Pak. Ya, ini biar bahaya ya. Jadi cepu lu main, Mas, jadi cepu. Iya, Pak. Ya, tapi susahnya jadi cepu karena yang ngomongin banyak banget ya. Jadi ya udahlah. Oke, sudah balik semua ya. sudah Mungkin ini Pak. ya bisa satu persatu sharing ke teman-temannya apa itu yang dimaksud dengan terminologi yang tadi kalian cari. Mulai dari yang pertama. Pertama tuh Mas Latif SPD sama siapa tadi ya? Mbak Saya Iva ya, sama Mbak Iva ya. betul. Silakan. Oke, jadi kami tadi kebagian tentang AI Port ESG Analytic. Nah, ini tuh AI yang kayak seperti asisten digital yang tugasnya itu memeriksa apakah suatu perusahaan tersebut benar-benar berbuat baik atau hanya pura-pura. Contohnya di environmental atau lingkungannya, memeriksa apakah perusahaan tersebut membuang sampah sembarangan atau boros listrik. Nah, AI ini tujuannya untuk menghitung jumlah polusi perusahaan. Kemudian sosialnya, AI ini membaca berita dan media sosial yang melihat apakah karyawan di sana itu digaji dengan layak, lemburnya berlebihan, ataupun warga sekitar pabrik tersebut sering protes atau enggaknya. Terus dari sisi governance, ini untuk mengecek apakah bos perusahaan tersebut jujur, tidak korupsi, dan juga patuh terhadap lingkungan. Untuk Oke, implementasinya, penilaian misalnya di sektor perbankan, hal ini untuk memitigasi adanya greenwashing gitu. oke. Ada lagi infonya? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Latif. Oke, ini untuk cara pengaplikasiannya. Ini AI-nya itu kan membutuhkan data ya. Jadi pengumpulan data perusahaan untuk ini ya. Ini konteksnya perbankan dan investasi ya. Jadi AI, jadi manajemennya ini mengumpulkan data seperti laporannya si perusahaannya, keuangan seperti apa, ada berita apa yang tersebar luas. Nah, nanti dari data yang sudah dikumpulkan ini, AI ini bekerja sebagai ESG Analytics. Nah, di sini AI ini menganalisis seluruh informasi yang didapatkan dari data itu tadi. Lalu AI ini menganalisis resiko dan mereka membuat ESG scoring. Nah, jadi perusahaan mana ini yang paling bagus ya untuk dari resiko dan isi story-nya itu. Nah, lalu AI ini menyajikan dashboard atau list ya. Nah, jadi kayak mana sih perusahaan yang kreditnya bisa berjalan dengan baik, manajer resikonya sudah baik juga. Gitu. Jadi itu bisa menjadi penentu eh, untuk memberikan kredit atau investasi kepada perusahaan yang memiliki ESG score dan resiko yang baik untuk investasi dan perbankan tersebut. Nah, jadi ini bisa menciptakan sustainable finance. Begitu, teman-teman. Terima kasih. Oke, mana AI-nya, Mas? Cuma Mas Latif Oh, doang yang bisa lihat ya.
Betul sekali. Ya betul sekali ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Latif dan Mbak Iva ya. Jadi, tadi eh ini ya contoh, walaupun tadi bukan yang dimaksud Mas Latif dan Mbak Iva, tapi sekarang tuh banyak platform-platform yang mengembangkan ini AI untuk mengakses ESG gitu kan. Dia tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Iva dan Mas Latif misalnya, dia bisa mencari tahu solusi-solusi intelijen terkait dengan misalnya kontroversi ya perusahaan kita ini apa sih yang beresiko ya dibahas soal apanya gitu kan. Company screening juga ya, ESG score yang tadi dimaksud ya. Dan ini memang ya sudah banyak yang menggunakan. Ya, walaupun memang ya nyambung dengan yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kalau di Indonesia karena mungkin belum terlalu kuat tekanannya, jadi ya orang-orang belum segitunya ke arah sini. Oke, terima kasih kelompok pertama. Kelompok kedua, Ya, Baik, saya isi share screen. ya ada suaranya Latif masuk ya? Sebentar ya, Pak. Iya, Ini kelihatan belum? belum. Tidak bisa ya. Documents. Ini kok nggak? Saya juga bingung ini kenapa nggak keluar ya? Bantuin Nggak apa. Tif, Mas Latif ditolongin dong. bantuin Tif, parah lo Tif. Oh ini. Orangnya jauh, Pak. Orangnya jauh. Tadi deketan, kenapa? Ini kelihatan Tiba-tiba nggak? menjauh. Biar nggak audionya tabrakan. Oh, yes. Saya Latif ya. Ini udah kelihatan. Udah. OTW, OTW. Sekarang Mbak Munirnya nge-freeze ya. Iya, kenapa ini ya? Indo apa bandwidthnya dipakai Latif soalnya. Nah, ini udah. Aku Ya, masih nge-freeze nggak? udah nggak. Tapi Oke. nggak kelihatan, layarnya nggak kelihatan. Loh, share screen-nya Ya, sekarang nggak kelihatan. share-nya lagi enter-enter, Mbak. Lagi loading. Iya, Ini Nitip kenapa aja, ya? Mbak. Nitip ke Mas Latif ya, Mbak. iya nitip Oke, Latif ya. Ya, nitip aja. aku titip ya, Latif. Tip. Terus Tip dititipin, Tip. Nanti dia lihat sendiri lagi. Dikira orang-orang lihat ya. Ini aku bingung banget gimana. Tip, kesempatan Tip. Gas Tip. Sebenarnya dia tadi zoomnya bermasalah, Pak. Jadi Wah, ini baru pahlawan kita. maaf tadi terkeluar dari Zoom. Baik, sekarang saya mau jelaskan dulu. Kami kan membahas tentang real time carbon. Real time carbon monitoring. Nah, sebelum masuk ke gambar ini, saya mau jelasin dulu secara singkat apa itu real time carbon monitoring. Itu tuh sistem yang mengumpulkan, mengukur, menganalisis, terus menampilkan emisi karbon secara langsung atau real time dengan sensor uh, dan juga perangkat, contohnya Internet of Things, pakai AI juga, dan juga pakai platform analitik. Nah, ini tuh ada yang namanya Microsoft Cloud for Sustainability. Ini tuh yang digunakan oleh Microsoft. Nah, dia tuh platform yang ngebantu perusahaan untuk mengukur, memantau, dan mengurangi dampak lingkungan.
Nah, terutama emisi karbon. Di sini kita bisa lihat cara kerjanya, itu mereka eh, menghitung jejak karbon perusahaan, terus mengumpulkan datanya dari berbagai sumber, terus baru mereka lakukan analisisnya. Nah, ini tuh kan kalau dari operasinya ada sales, procurement, manufacturing, lain-lain sampai ke travel. Nah, terus dari operasi ini tuh dikumpulkanlah datanya dengan ERP, cloud, dan lain-lainnya itu. Terus baru melakukan analisis emisinya. Latif, tolong. Tolong intip. Sebentar, Pak. Pak, masih di sini, masih di sini. Em, nah, jadi kalau untuk perusahaan Microsoft ini, mereka tuh menggunakan platform ini untuk melacak emisi karbon dari operasi bisnis mereka. Itu kan bisa dengan emisi itu kan ada 3 ya. Ada, coba ke gambar satu lagi, tolong bantu. Nah, ada emisi skop 1, ada skop 2, skop 3. Nah, emisi skop 1 itu tuh kan emisi langsung yang dihasilkan dari eh, operasi dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya emisi skop 2 ini, itu tuh secara tidak langsung, misalnya dari energi yang dibeli oleh perusahaan dan digunakan oleh perusahaan, contohnya kayak listrik. Nah, kalau skop 3 ini, dia tuh juga secara tidak langsung, tapi dia tuh misalnya dari seluruh rantai nilai, mulai dari pemasok, terus transportasinya, perjalanan bisnis, penggunaan produk oleh konsumen, hingga pembuangan produk. Eh, Terus semua kegiatan operasi dan ini skop 1, skop 2, skop 3 itu kan menghasilkan MC. Nah, dengan yang tadi saya sebutkan, Microsoft tadi alatnya. Ke gambar sebelah nanti tolong. Awas kebuka selfie-nya Latif loh. Buat for sustainability ini, Microsoft ini bisa melacak emisi karbon yang dihasilkan dari operasional mereka, mulai dari skop 1 sampai skop 3, terus eh, analisisnya itu biasanya dihasilkan dalam bentuk grafik, itu tuh ada di contohnya di laporan ESG kalau nggak salah. Saya mungkin menjelaskannya masih kurang lengkap, akan dilengkapi oleh teman saya Mas Ridwan. Ya, sebetulnya eh, intinya kan kita memonitor secara real time karbon yang dilepaskan, kemudian bagaimana kita memanage karbonnya. Nah, nanti peruntukannya adalah ketika kita bisa mengetahui secara real time berapa karbon yang dihasilkan, kita juga bisa menghitung seberapa besar kita harus mengkompensasi itu untuk mengejar net zero emission. Jadi harapannya dengan adanya monitoring itu, kita bisa mengevaluasi itu. Misalkan selama setahun kita mengeluarkan karbon sekian, berarti kita harus mengembalikan sekian. Harapannya di tahun sekian kita bisa mengurangi karbon. Jadi fungsi dari real time monitoring itu seperti itu. Nah, yang perlu dicatat adalah tadi kan sampaikan oleh Mbak Munira ada tiga skop ya, tiga skop karbon. Jadi di pengalaman saya skop satu ini sangat bisa untuk diukur karena berhubungan langsung dengan produksi kita. Tadi saya disuruh sama Mbak Munira tuh membahas tentang nasi goreng, Mbak. Jadi Oke. kalau teman-teman masak nasi, misalkan kita memproduksi nasi goreng, kita bisa mengukur gas yang kita keluarkan dari kilometer, kemudian berdasarkan panas yang diukur dari termometer, berdasarkan durasi pakai stopwatch. Itu kan semua adalah tools untuk mengukur ya. Nah, nilai-nilainya itu yang dimasukkan ke dalam platform tadi. Jadi Microsoft itu bukan menghitung, tapi dia membaca data, mengkolek data dan mengeluarkan dashboard yang menarik. Nah, tantangannya adalah skop 2 dan skop 3. Skop 2 mungkin masih ada beberapa yang bisa kita ukur seperti listrik, lampu. Kalau misalnya kita jual nasi goreng, ada lampu, ada air, bisa kita ukur. Tapi yang paling sulit adalah skop 3. Karena skop 3 ini kan berhubungan sama supply chain kita ya. Orang-orang yang mungkin kesadarannya tidak seperti kita gitu. Mungkin dia misalkan supplier udang, supplier beras gitu ya, bawa bensin, tanyain karbonmu berapa selama ngirim gini. Wah, radong mas, ini semini. Tapi kan mau nggak mau dia mengakui nilai segitu, kita gunakan sebagai inputan data tadi yang akhirnya diolah dan kemudian menjadi output di
eh, di sistem monitoring tadi. Kurang lebih begitu Pak, berdasarkan kami Pak. Oke, Makasih. baik. Ya, terima kasih Mas Ridwan dan Mbak Munir ya. Jadi betul ya teman-teman semua tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Saya menambahkan sedikit, memang ini perdebatan yang panjang ya. Karena masalah dari skop 3 itu yang biasanya menjadi sorotan gitu kan. Kayak misal yang tadi saya contohkan AMDK itu kan yang disorot kan adalah limbah plastiknya. Padahal ketika perusahaan itu sudah mengeluarkan itu ke masyarakat, harusnya kan masyarakat ya yang disalahkan gitu kan. Tapi emang karena dia itu jadi provider untuk menyediakan limbah plastik itu, dan kebetulan masyarakatnya tidak aware, jadinya ya yang disorot tuh perusahaannya gitu. Karena memang pada akhirnya kan dia yang menyediakan produknya ya. Walaupun kan sebenarnya kalau masyarakatnya pinter-pinter gitu ya, misalnya diolah kemudian didaur ulang plastiknya, itu kan nggak ada masalah ini. Tapi karena kemudian masyarakatnya itu tidak bisa dikontrol, dan ya tadi akhirnya limbahnya menjadi sorotan kembali ke produknya tadi. Makanya tadi kita menggunakan LCA. Jadi ini konsep LCA-nya tadi ya. Eh, Memang datanya ya relatif susah dikontrol yang untuk skop 3. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 2 ya. Mungkin oh ya, sedikit lagi tambahan tadi. Jadi selain Microsoft ini kan dia sepertinya membuat ini sendiri ya, platform sendiri yang dia gunakan sendiri ya. Jadi saya ya share screen ya. Ada provider internet internet lagi AI yang memang dia itu fungsinya digunakan untuk mengukur real time operational monitoring ya. Jadi berbeda dengan Microsoft yang tadi sifatnya itu mengumpulkan data, kalau ini tuh mereka mengconnect dengan alat-alat yang digunakan di operasional ya. Pakai SCADA, PI Historian, Wonderware gitu kan, IoT yang digunakan juga dikonekin gitu. Nah, ini digunakan untuk monitor energi, water, emission gitu kan, secara real time 24/7. Tapi masalahnya teman-teman, nanti ketika kita mulai bahas ini, nanti akan ada isu terkait dengan data privacy atau data management ya. Karena ini kan ya ini ya, kalau kita percaya dengan Intellitic ini atau AI sejenis ya itu oke-oke saja gitu kan. Cuma nggak ada yang bisa menjamin karena ini pihak ketiga dan memang isunya adalah berkaitan dengan data ya. Walaupun ini memang sangat membantu, tapi kan selalu ya dua kubu yang berseberangan, satu efisiensi, efisiensi, satunya lagi resiko ya. Resikonya adalah data yang kemudian bisa di tracking. Makanya kemudian kalau Microsoft dia buat sendiri dan kemarin teman-teman eksekutif itu presentasinya datanya dari Microsoft, mereka pasti sangat yakin gitu kan. Karena ini data mereka sendiri dan mereka tahu ini sistemnya mereka yang buat ya. Nah, karena kalau misalnya kita bicara data privacy ya isunya jadi sangat luas ya. Termasuk inilah kenapa perusahaan-perusahaan luar negeri yang investasi di Indonesia, saya punya teman yang kerja di BOS ya. BOS ini kan perusahaan Jerman gitu kan. Saya tanya ke dia waktu nongkrong di kafe ya, perusahaanmu ngebolehin nggak kamu pakai AI untuk bekerja gitu? Kata dia nggak boleh ya. AI itu akhirnya bos itu punya AI yang dia kembangkan sendiri dan kalau dia mau menggunakan AI harus upload ke AI buatan bos ya berkaitan dengan data privacy. Karena ketika kita upload ke ChatGPT kita nggak tahu nih siapa yang bakal pakai data ini. Ya itu sedikit tambahan. Oke, kelompok 3 silakan. Ya, mungkin mau Mbak Ulan dulu mungkin. Berapa Mbak? Siapa dulu, Mas? Mbak Ulan aja kayaknya. Nanti saya tambahin aja Mbak ya. Oke. Ya, dan. Baik, di sini kita akan membahas terkait social enterprise network. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah sustainability itu kan cukup kompleks ya, dan masalah tersebut itu bukan muncul dari satu pihak saja. Masalah tersebut bisa melibatkan kayak perusahaan, terus pemerintah, masyarakat, bahkan ke konsumen. Artinya, jika masalah tersebut itu penyebabnya berasal dari banyak pihak, maka penyelesaiannya juga harus melibatkan banyak pihak. Nah, kemudian muncul dasar konsep dari social enterprise network ini. Kemudian apa yang dimaksud social enterprise network? Nah, social enterprise network ini adalah jaringan kolaborasi antara perusahaan, social enterprise, pemerintah,
komunitas ataupun masyarakat untuk bersama-sama menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang lebih besar dibandingkan jika mereka itu masing-masing bekerja sendiri. Jadi inti dari konsep ini itu bukan sekedar bekerja sama, tapi menggabungkan beberapa keahlian, sumber daya, dan perannya di setiap pihak untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan sendirian. Kalau kita ambil salah satu contoh yang misal di ini Danone Aqua. Nah, itu kan merupakan produsen air ya, salah satu produsen air minum dalam kemasan. Jadi mereka itu menyadari bahwa penggunaan kemasan plastik itu berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak mungkin menyelesaikan persoalan sampah plastik sendirian kan. Jadi mereka membangun kolaborasi, salah satunya contohnya itu melalui gerakan bijak berplastik dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah lembaga sosial enterprise di Indonesia itu Was for Change, sebuah social enterprise yang fokus pada pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular. Nah, di situ konsep social enterprise network mulai terlihat. Jadi nanti mereka itu punya peran masing-masing. Kalau di Danone Aqua itu perannya menyediakan investasi atau inovasi kemasan yang lebih ramah lingkungan, tapi di lembaga social enterprise ini memiliki peran yang berbeda. Mereka mengembangkan sistem pengumpulan sampah atau memberikan edukasi kepada masyarakat, mendampingi bank sampah dan lainnya gitu. Nah, kolaborasi ini juga melibatkan stakeholder lain. Udah itu aja, Mas. Ya mungkin nambahin sedikit ya dari Mbak Ulan. Kalau yang saya tangkap terkait social enterprise network ini konteksnya luas ya. Ada tentang forum internasional, biasanya itu kalau forum global, social enterprise world forum, ada juga terkait SEN ini bisa berbentuk platform forum inkubasi bisnis ya, terkait pengusaha-pengusaha di bidang sosial segala macam. Terus konteks lain itu eh, bisa aja ya kalau kita tarik di skala kecilnya ya bisa saja kayak ibu-ibu PKK mungkin teknisnya itu seperti itu ya. Di Karang Taruna pokoknya ada program, ada yang mendanai, terus dampaknya terhadap lingkungan baik secara lingkungan, sosial atau ekonomi. Nah, jadi eh, social enterprise network ini ya lebih ke konsep ya, tapi implementasinya itu sangat luas dari skala global mungkin sampai skala terkecil itu bisa menerapin konsep ini. Nah, kalau di forum-forum global itu ada tiap tahun dilaksanakan di berbagai daerah itu kumpulan dari beberapa negara membahas terkait isu ekonomi, sosial dan lingkungan. Eh, jadi di dalam forum ini biasa menghasilkan manifesto atau kebijakan, terus ada pemberi pengakuan global, pembangunan ekosistem, penggerak ekonomi, bahkan juga kalau yang dijelaskan Mbak Ulan tadi itu terkait aktivitas NGO ya, non-government enterprise ya, apa non-government organization ya, mungkin seperti itu kalau terkait SNE. Terima kasih. Halo? Iya Pak, sudah tadi Pak. Oh ya, sampai mana? Udah ya? Kelompok dua udah ya? Tiga Pak. Sudah, Pak. Oh, kelompok tiga udah ya, ya. Ya, tadi saya beli kopi ya. Ya, ya, bentar ya. Ya, jadi social network enterprise ya teman-teman ya. Yang salah satu yang paling, bukan yang paling ya, tapi salah satu yang sudah lama dan dulu waktu saya kuliah tuh udah mendengar ini ya, namanya Asoka. Mungkin teman-teman pernah dengar. Asoka ini organisasi eh, network gitu kan. Jadi Asoka ini social entrepreneurship ya dari tahun 81, ya ini benar udah lama ya. Dan dia itu menghubungkan 4.000 lebih dari 4.000 network di Asoka Fellow 93 negara.
Jadi social enterprise ya, bisnis-bisnis yang punya kepedulian sosial atau mungkin instansi yang punya kepedulian sosial atau yayasan yang punya kepedulian sosial ini bisa bergabung dengan Asoka. Network inilah yang sebenarnya membantu kita untuk menyalurkan ya. Misalnya kita perusahaan, kita punya dana CSR gitu kan, bingung mau nyalurin kemana. Tapi kalau di Indonesia kayaknya gampang ya. Nanti kan tinggal di semua kampus itu nanti dana CSR itu ditampung ya oleh perusahaan, sorry, oleh kampus gitu kan. Kayak tadi saya makan siang sama Mas Yusuf di kampus, ternyata kantin FBUI itu sponsornya Pertamina PGN ya, Pertamina Gas Negara ya. Kita juga baru tahu loh, kok ada ini ya. Ya, dan di FBI UGM misalnya itu mereka di Pertamina Tower gitu. Jadi itu dananya di Pertamina ya. Dan banyak BUMN-BUMN lain yang memang menyalurkan itu semua dana-dana sosial ya. Tapi tadi social network enterprise gunanya adalah seperti yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 3 ya, ini membantu untuk berjejaring ya, sehingga bisa sharing praktek-praktek baik. Kemudian nanti kita tidak merasa sendirian gitu kan, dan semakin rame, semakin lama semakin rame ya teman-teman ya. Nanti juga ini pesan ya buat kita semua, nanti kalau misalnya kita sudah berdaya, kita jadi orang kaya berada gitu ya insya Allah pada waktu yang nanti, atau mungkin sekarang sudah pada kaya gitu kan, ya kita tetap sisihkan gitu ya. Makanya kemudian kalau di agama kita ya 2,5% itu bukan bukan hak kita ya disalurkan. Syukur-syukur lebih dari itu kan yang wajib ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok 4, Jovi dan Nova ya, silakan. Ya, Pak. Eh, izin sharing mengenai integrated ESG platform ya, teman-teman. Jadi kalau yang udah saya baca sama diskusi sama Mbak Nova tadi, kurang lebihnya integrated ESG platform itu sebuah sistem yang dia itu membantu untuk mengelola data untuk ESG. Jadi perusahaan ini kan perlu melakukan pencatatan untuk ESG-nya ya. Jadi eh, aspek-aspek sustainability mereka, kemudian pelaksanaannya, kemudian jejak-jejak eh, upaya untuk melakukan ESG-nya itu kan mereka mencatat, dan daripada mereka untuk memudahkan mereka menjadikan data-data itu menjadi satu, itu mereka menggunakan software. Jadi kurang lebih itu kayak mungkin teman-teman kalau di S1 itu di S1UI itu kan diajarkan SAP. Nah, ternyata setelah yang kita cari tahu tadi, SAP ini juga memiliki eh, platform untuk bagian sustainability-nya aja. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu SAP yang saya baca juga sebelum sebelum ini itu kan hanya seperti untuk operasional, produksi, kemudian pemasaran dan accounting. Ternyata itu juga memiliki eh, bagian untuk sustainability. Nah, kemudian dengan adanya sistem ini, platform ini itu bisa membantu perusahaan itu mengelola data menjadi satu itu tadi, kemudian membantu menyusun laporan ESG itu juga bisa dengan mereka itu kan datanya tinggal dimasukkan, kemudian bahasa gampangnya itu nanti udah keluar kesimpulannya atau hasilnya itu kan terpapar di dashboard dari software itu ya. Kemudian ketika datanya itu sudah diupload di platformnya itu kan juga kelihatan kredibilitas data dan audit, bisa diaudit data-data sebelumnya pas melakukan ESG-nya itu. Kemudian untuk salah satu contohnya itu tadi saya ada nyari beberapa, ada nyari beberapa itu ini contohnya SAP. SAP ini juga ternyata punya buat sustainability, dan di sini ada fungsinya. Itu yang pertama reporting sustainability, kemudian carbon accounting, kemudian sustainable supply chain dan operation. Kemudian ternyata saya nyari juga tadi di Indonesia itu ada juga namanya itu Jejakin. Ini tadi kurang lebih berhubungan dengan yang dijelaskan sama Mbak Munira dan Mas Ridwan, di mana itu kan menghitung karbon. Itu di sini juga bisa, Indonesia ternyata punya platformnya juga namanya Jejakin ini. Kemudian ada platform lainnya itu namanya Swipe. Ini juga salah satu opsi apabila perusahaan itu mau pakai platform untuk SG mereka. Itu namanya ada Swipe ini juga. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Mbak Nova ada tambahan lagi. Oke, baik, Mas. Jadi sebagai studi kasus di sini, kami mengambil Nestle. Jadi salah satu contoh perusahaan dan makanan minuman terbesar yang pastinya memiliki ratusan pabrik, ribuan pemasok, dan juga beroperasi di lebih dari 180 negara ya. Dengan skala bisnis tersebut itu, Nestle menghasilkan data ESG yang jumlahnya sangat besar. Nah, contohnya adalah seperti emisi karbon, penggunaan energi, konsumsi air, limbah, dan sebagainya.
apabila seluruh data tersebut disimpan secara terpisah oleh masing-masing divisi, perusahaan akan kesulitan untuk memantau kinerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan Nestle membutuhkan platform yang mampu mengintegrasikan seluruh data ESG ke dalam satu sistem. Jadi, Nestle menggunakan SIP Sustainability Control Tower. Jadi, platform tersebut menghubungkan data dari operasional, supply chain, human resource, hingga audit ke salah satu dashboard. Jadi, di dashboard ini kita bisa mengakses seluruh indikator ESG secara real time. Dan seperti itu dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Dan ada contoh perusahaan nyatanya ya, Nestle ya. Tadi betul seperti yang disampaikan oleh Mbak Nova ya. Dengan perusahaan yang operasinya sebegitu besar, kayaknya nggak mungkin ya datanya dikelola secara sederhana gitu kan. Pasti butuh yang banyak banget ininya, sumber daya untuk mengelola datanya. Oke, ya. Lanjut yang terakhir kelompok 5.